Apa yang membuat Kang Ferdi keterima di Elemen? Menurut teman-teman yang sekarang? Waktu gua datang, gua pakai sendal, pakai kaos cuek gitu ya. Terus akhirnya pas masuk gitu, ayo, siapa namanya Ferdi? Oke. Mau lagu apa? Show Me the Way Back to Your Heart. Wah, chordnya susah itu. Wajar. Awas, saya yang main aja. Jadi gue nyanyi, gue main. Terus dia bilang, oh oke. Bisa yang band ya? Aduh, band ya. Doobie Brother aja lah, Long Train Running paling gampang. Oke. Yang gimana ya lagunya? Aku jadi gue ajarin dulu. Nih gini, gitu. Ya, terus. Saya besok dikabarin ya. Oke. Dalam hati gue udah gini, peres nih. Ya udah, gue balik lagi ke Bogor. Oke. Bener, besoknya gue dikabarin lagi. Akhirnya dipanggil ke dalam. Fer, udah kumpul nih. Kayaknya kita udah sepakat, lu keterima. Gue bilang, oke, cuman gue nggak tahu lagunya Elemen. Aku suka wanita. Wah, ngakak kan anak. Itu aja. Itu judulnya apa Kak? Kisah kasih om-om. Kisah kasih om-om. Jadi tentang pacaran sama anak SMP. Yes. Orang kan baru, wah ini pedofil nih. Hai teman-teman semua. Selamat kembali menyaksikan Badai TV dengan Ngokar, Ngobrol Karya. Asik. Hari ini gue seneng banget. Gue kedatangan abang gue nih. Halo. Kang Ferdi Elemen. Wih, keren banget sih ini, keren. Gue seneng banget. Si rahasia hati ini. Anjay. Kan? Setahun lalu ya kita ya? Yoi, setahun lalu. Tahun lalu gitu. Jadi gue itu sudah duluan di podcastnya Kang Ferdi. Iya. Apa namanya Kang podcastnya? All You Can Hear. All You Can Hear. Jadi All You Can Hear udah melesat, udah meroket, nggak tahu kemana. Lu dulu lagi sibuk kan? Iya, Lu kan dulu kan lu mau bikin ini udah lama. Yes. Cuman lu kan tight banget sama program. Bener. Dan waktu itu kan gue pernah main juga di All You Can Sing ya. All You Can Sing. All You Can Sing ya? ya? Iya. Wah, luar biasa. Ferdi Elemen, ini ternyata faktanya kita ternyata berkeluarga. Iya. Satu jadi keluarga. Jadi kita sekarang family ya. Jadi family ya. Jadi ponakan gua menikah dengan keluarganya Kang Ferdi. Intinya gitu. Iya. Kang, gimana kehidupan? Good life sih. Gini. Karena menurut gua bentuk All You Can Hear itu adalah bentuk gua salah satunya yang I have a good life, good life actually. Tapi apalagi ya yang gua mau cari ya? Iya. Udahlah, gua mau have fun with my friend. Yes. Dan makin happy, makin happy gitu. Dan podcastnya Kang Ferdi itu benar-benar kalau gue lihat jadi kayak perwakilan banyak orang ya. Iya, gue seneng sih. Iya. Mereka banyak kan, intinya gini. Podcast yang dulu waktu 2 tahun yang lalu itu kan banyak yang gue lihat bagus-bagus gitu, tapi nggak banyak yang mau menampilkan orang-orang yang bintang-bintang yang berkarya di udah lama dan udah mulai hilang namanya. Iya. Itu bisa gue keluarin lagi dan mereka bisa dapat manfaatnya dari situ. Itu happy buat gue. Iya. Dan gue ngelihat All You Can Hear itu jadi kayak satu podcast yang punya ciri khas dan lu banyak istilahnya membongkar hal-hal yang orang nggak tahu dari generasi 80 dan 90s ya. Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya kelihatannya seperti itu. Tapi buat mereka tuh sebenarnya gini, hal-hal yang nggak dulu nggak kebuka. Nggak kebuka, betul. Ya kan? Betul. Karena sudah lalu dan itu menjadi adalah journey aja. Journey, ya. Buat mereka bukan rahasia yang harus tutup-tutupin lagi. Kadang-kadang suka kebuka sendiri di sini. Jadi orang-orang juga, oh ternyata gitu. Iya. Jadi buat mereka udah nggak ada masalah sebetulnya. Iya. Soalnya gaya interview lu juga sebenarnya sih clear aja, tapi lu bisa masuk gitu. Masuk sampai akhirnya dia curhat sendiri ya. Nggak sadar. Karena di backstage tadi di ruangan gue kita ngobrol ada beberapa bintang tamu yang gue nggak sempet nih, gue nggak ada waktu, tiba-tiba ceritanya panjang ya. Banyak gitu. Luar biasa Kang Ferdi. Ya. Jadi Kang Ferdi ini gue inget banget dulu itu pertama kali gue sepanggung sama Elemen itu adalah di TV swasta. Ya. Dan kita Kolaps, betul. Lu bawain Rahasia Hati, yes. Gue bawain lagu lu. Lagu gue gitu. Iya kan? Gue lupa Kang Ferdi bawain lagu apa. Itu pertama kalinya gue ketemu Elemen, yang mana album-albumnya itu udah gue dengerin actually pada saat gue mungkin kuliah ya.
Iya, kalau kuliah ya. Masuk Di kuliah. musik gitu ya. Musik. Ini jagoan musik semua. Aduh, satu band. Dan gue pernah datang ke video, lu lagi bikin video, gue datang dulu. Di Tahun single berapa ya? Single 2005. Yang mati itu loh, ceweknya mati. Ceweknya Di Sentul. Sentul. Oh iya, tak lekang oleh waktu ya. Itu kan gue datang. Serius? Datang gue, orang kita. Masih motoran ya? Pakai motoran. Iya. Gue datang karena gue waktu itu masih semi. Iya. Jadi gue datang gitu. Oh, yang di Sentul itu sampai jam 3 pagi tuh, Om. Iya, wah. 3 pagi. Datang gue. Gila, itu video klip zaman dulu sampai jam-jam segitu ya. Itu meledak kan lagu itu. Iya, gila ya. Parah. Itu karena gue datang. Oh iya benar. Jadi impartasi legend datang ya. Sehingga lagunya jadi legend juga. Wah gila tuh Talaka. Tapi memang waktu itu gua akhirnya sepanggung sama Elemen, meskipun kita tukar lagu, tapi di situ gua ngelihat memang gua kan udah ngikutin lo dari yang ku persembahkan nih. Oh iya. Itu tahun berapa ya, Kang? 2001 keluar. 2001. Ah, itu gua udah selesai kuliah, terus gua mau kuliah musik. Waktu itu belum ya? Belum ini ya? Apa tuh? Belum Krismati itu belum berapa dong. 2005. Oh iya benar. 2003 bikinnya, 2005 keluar 2005 album. keluar album. Tapi 2001 gue inget banget lu pakai yang bulu-bulu itu. Iya. Itu Padahal. Lu tahu kan di sini kagak ada salju. itu video klip. Pakai animal print. Iya. Gila gue bilang nih video klip ini glamor banget nih, ya kan? Jadi kita rock glam rock lah Iya. ceritanya. Tapi Kang lu sebenarnya model nggak sih, Kang? Enggak. Enggak ya? Cuma lo model banget ya. Karena di lagu itu. semuanya elemen itu gini, elemen itu ada daminya. Jadi bukan basicnya pertemanan, jangan salah. Oh, oke. Lu kayak yang dilakukan oleh siapa namanya yang pembawa acara yang galaknya tuh di Got Talent. Oh, Simon Cowell. Nah, kayak Simon tuh gini, kita bikin grup ini, Oke. udah ada daminya, orangnya mau kayak gini. Oh, oke. Dia bikin, Oke. dicari. Nah itu elemen tuh gitu. Oh, Cari yang model-model semua. Kita cari model-model. ini awalnya yang bikin siapa sebenarnya? Johan Diaya. Oh, Johan Dia. Johan Dia yang bikin. Cool Colors. Full Colors. Dia yang bikin. Ini model-model dikumpulin nih. Juara satu semua kan. Oke. Juara satu cover boy. Konsep tuh ya, Nah itu sebelum gua. sebelum lo. Kalau mereka kan model-model. Gua kan super model. Yo bener dong. Supermodel. Mereka sih boleh model. Kaki jenjang. Ya. Kaki jenjang. Dia sih boleh model. Kalau ini supermodel. Supermodel. Oke, terus. Jadi mereka dibikinin. Malah sejarahnya itu pada saat itu kirain bakal mulus. Begitu. Bakal mulus. Bakal mulus. Karena ini juara semua kan. Wah yang Oke. hebat-hebat. Ternyata nggak begitu. Malah itu justru kendalanya. Jadi semua label menolak karena dia tahu model-model. Ya, Pasti ini nggak ada skillnya. underestimate lah. Iya. Oke, terus Pasti ini nggak ada skillnya nih. Udahlah. Kalau mau nyanyi aja pakai. jadi boy band dong. Iya kayak cowboy, kayak kayak cowboy. Cool Color Iya, gitu. iya, iya. Mereka nggak mau karena mereka pengennya ngeband. Mereka bisa main band. Gitu. Oke. Wah akhirnya nggak ditolak. Diakalin sama Pai. Slang. Sini gue bawain. Gue kasihnya, lu nggak usah kasih fotonya. Oke. Gue bawa aja nih, dibawa sama dia ke Universal. Lu mau nggak nih? Audionya doang. Audionya dong. Oh gue mau. Ya udah. Kapan? Kalau mau langsung kontrak ya, gitu. Set datang kontrak. Padahal waktu pas kita datang pakai foto nggak ada yang mau. Jadi dia dengerin audio tanpa lihat muka ya? Iya, Oke. tanpa dikasih tahu nih model gini nggak dikasih tahu. Oke. Pokoknya ada band gitu. Itu baru dapat. Jadi akhirnya dapet tuh ya. Dapat. Album pertama itu sama justru bukan sama Kang Ferdi ya? Gue belum masuk. Sama almarhum Roni Setiawan. Nah, itu obsesinya Roni awalnya. Oh, oke. Roni itu pengen solo gitu awalnya tuh gue dengar dari si Joe. Tapi udah deh gue bikinin band aja mau nggak? Oke. Nah, ini dia yang milih gitu. Oke. Jadi konsepnya nih asal dari Johan Diaya, terus akhirnya almarhum Roni meninggal tahun berapa, Kang? Setelah gue masuk. Jadi dia keluar dulu. Waktu itu dia kena narkoba. Oke, makanya itu yang dikeluarkan. Iya. Dia keluar dan Roni itu is very good person. Kenapa? Pada saat dia kan dikeluarin. Gue nggak tahu dong. Tiba-tiba ada audisi kan. Gue dipanggil. Gue tuh dipanggil. Jadi ada yang kenal, yang ngeliat gue di kafe lagi main piano. Oh. Ada tuh anak di Bogor tuh nyanyi main piano gitu.
Orang Bogor ini mah. Orang Bogor. Di kafe Gumati. Gumati. Oh, Gumati. Iya, Iya, tahu tuh, legend juga tuh. Terus Tiba-tiba ada yang nyamperin gue, Fer, lu dipanggil Elemen suruh audisi. Elemen tes apa? Main panggil-panggil aja gue bilang. Ada band, pokoknya bagus lah bandnya model semua. Aduh, gue bilang awalnya gitu tuh. Gue ya maksudnya bukannya underestimate, cuma lebih ke minder kali ya. Aduh, garanteng KB gue gimana nih anak jalanan gitu ya. Dan akhirnya pas gue datang, gue audisi ke-13. Salah satunya ada Judika di situ. 13, ini orang ke-13. Orang ke-13 gue. Itu angka sial sebenarnya. Oh iya, angka sial tuh ya. Termasuk Mario Kacang bukan sih? Enggak, dia enggak ya? dia mah backing vokal Oh, gua. backing vokal. Oke, terus. Jadi ada Judika, ada Marcelino Lefran pada saat itu ya. Marcelino Lefran juga. Iya. Kan dia bisa nyanyi sih Marcel. Jadi konsepnya masih nyari model juga ya? Ya mungkin. Oke. Terus. Nah yang keterima gue yang terakhir tuh. Udah langsung keterima. Apa yang membuat Kang Ferdi keterima di Elemen? Menurut teman-teman yang sekarang? Waktu gue datang, gue pakai sendal, pakai kaos cuek gitu ya. Terus akhirnya pas masuk gitu. Ayo, siapa namanya Ferdi? Oke. Mau lagu apa? Dia gitu kan. Oke. Show me the way back to your heart. Lagu yang Show me the way. Brand Night ya? Show me the way. Sedap. Wah, chordnya susah itu. Wajar. Awas, saya yang main aja. Jadi gue nyanyi, gue main. Wah, keren. Terus dia bilang, oh oke. Bisa yang band ya? Aduh, band ya. Daripada nggak bisa lagi, gue kasih Doobie Brother aja lah. Long Train Running paling gampang. Oke. Yang gimana ya lagunya? Aku tadi gue ajarin dulu. Nih gini. Ini gimana sih bandnya ngaudisi tapi malah nggak diajarin Nah, gue ini. selesai. Dah kan. Oh ya, besok dikabarin ya. Oke. Nanti dikabarin. Nanti dikabarin isi data aja. Dalam hati gue udah gini, peres nih. Ya udahlah, gue balik lagi ke Bogor. Oke. Bener, besoknya gue dikabarin lagi. Fer, ini dari manajemen, lu datang lagi, produsernya mau ketemu lu lagi. Oke. Ngapain lagi? Akhirnya gue datang lagi. Disuruh lagi. Depan produsernya Hari Budiman pada saat itu. Oh ya. Lagi sekali, terus udah gitu, boleh tunggu di luar nggak? Udah tunggu di luar. Akhirnya dipanggil ke dalam. Fer, udah kumpul nih. Kayaknya kita udah sepakat, lu keterima. Mantap. Gue bilang, oke. Cuman gue nggak tahu lagunya Elemen. Lu nggak tahu Elemen? Enggak. Nah lu kesini sama siapa? Gue disuruh sama orang, sama temen lu ya, Ebing namanya. Oh iya, si Ebing, iya. Iya, gue disuruh dia. Boleh nggak lu main dulu lagu Elemen? Gue kata, mereka main tuh. Rapi sih. Rapi. Ya rapi tapi a very light pop gitu. Iya. Oke, gue bilang gue cuman rapi, masih diem gue masih oke gitu. Johan dia nyamperin gue lagi. Fer, kayak ngelihat gue ada keraguan apa gimana kali ya. Kayaknya lu mau, kalau gue juga ada satu lagi yang bisa lu masuk juga. Oh, jadi dia punya opsi nih. Apaan tuh? Cool Color lagi nyari juga. Cool Color gue kan tahu kan. Oke, iya. Oh, Cool Color ya? Iya, lu bisa dance kan? Oh, enggak. Udah gue ini aja. Gue di sini aja. Berarti Cool Color sebenarnya nanti gantiin siapa tuh? Gantiin Joe waktu itu. Oh, gantiin Joe. Karena Tekulian kan digantiin Ari Wibowo ya. Terus dia kan sempat masuk juga Johannya kan. Kan tadinya Joe itu kan manajernya. Oke. Karena ada yang keluar, dia jadi gantiin salah satu. Nah, akhirnya dia pengen keluar lagi lah, siapa gitu. Ya. Ya udahlah, ini aja gue bilang rapi, soalnya Elemen tuh rapi gitu. Terus gue bukan anak nyanyi, gue mendingan ngeband gitu. Iya. Udah ngeband. Sampai akhirnya setahun kemudian baru keluar tuh Ku Persembahkan Nirwana. Dan itu gokil banget ya, meroket banget ya. Nah itu juga sempet Fer, vokalis waktu vokalisnya Roni Setiawan, kita penjualan kita lumayan 15.000. Oke. Minimal kalau bisa lu harus targetnya segitu ya. Mudah-mudahan kita nyampe segitu ya. Penjualan kita 150.000. Gokil. Kayak gitu. Nah, poinnya dari cerita ini adalah karena gua amazed sama vokalis yang lama. Oke. Setelah dia dikeluarin, dia masih datang, dia nemuin gua di studio. Masih datang latihannya? Enggak, dia datang doang. Oke. Lu ya pengganti gua ya? Wah, gila ganteng banget sih lu. Gua titip ya, pokoknya pasti lu keren. Gua pasti yakin gue Elemen pasti gede sama lu. Iya bro, thank you bro. Pokoknya keren banget. Dia support banget. Gue lagi mau take tuh waktu itu. Di studio? Di studionya Hari. Di HB Studio. Terus dia bilang, Mas, boleh nggak gue nge-backingin Ferdi? Biar keren. Ya nggak? Ya really?
Jadi dia nge-backingin, aku cinta kau. Dia cuman, pokoknya tenang Fer, gue backingin lu. Gitu. Jadi Kang Roni ini Udah dikeluarin nih. udah keluar, Padahal ini dreams-nya dia. dreams-nya dia, terus ada sosok baru, dan dia bantuin dengan senang hati. Dengan senang hati. Jadi backing vokal. Gue bilang ini orang Hatinya baik ya. hatinya baik sekali. Iya. Dan, Fer, ini nomor gue, pokoknya anytime lo keluarin yang macam-macam lo ngomong sama gue ya, gue tahu anak-anak. Oke. Hey, thank you bro, gitu kan gitu. That's why the band sukses banget ya. Wah, gue bilang ini sih. Dan Roni itu kan suaranya bagus. Ya. Suaranya bagus dan dia gaya panggungnya tuh Ya. gesternya dia tuh Gesternya. oke. Gesture. Anak band gitu. Oke. Dan terus semua orang dia baik banget. Wah, itu udah oke lah. Ya cuman sayang aja dia waktu itu kena sempet itu dan dia di syaratnya elemen nggak boleh ada itu dan dia kena. Udah cuman itu aja. Tapi waktu pas denger setelah setahun kemudian gue denger dia meninggal, gue sedih banget itu. Waktu itu sempat datang juga ke. Oh kita datang. Kita dari tour kita datang langsung ke Roni. Waktu meninggal kita ke makamnya apa segala macam. Jadi bersama dengan Kang Ferdi itu sebenarnya sudah ada Mas Lucky-nya udah ada duluan. Udah, itu lengkap. Mereka udah lengkap ya. Tadinya mereka bertujuh, Roni keluar. Nah ini gue penggantinya lagi. Oke. Penggantinya Roni. Dan itu kan gue menikmatinya saat ada Kang Ferdi di situ ya, dari Kupersembahkan Nirwana sampai ada yang Rahasia Hati. Iya, itu album setelah Kupersembahkan Nirwana. Betul. Terus yang gue benar-benar suka sama elemen ya, akhirnya tuh justru di lagu yang Pergilah Adinda tuh. Oh, itu yang malah yang Kupersembahkan Nirwana. Kupersembahkan Nirwana ya? Iya, itu album gue pertama lah. Iya, album keduanya elemen. Itu gue di situ baru, karena gue keyboardis kan. Ah, itu lagunya Roni. Itu lagunya Roni. Roni. Oh, itu lagunya Roni. Lagunya Roni itu. Dan gue bilang, anjir nih band ini dia bisa masukin kayak suara synthesizer kayak suling-suling. Iya, Suling sih apa sih kayak flute synth ya. Iya, kayak musik-musik Scotland gitu ya. Iya. Gue bilang nih ini band oke nih, maksudnya secara teori ya, karena waktu itu gue lagi sekolah musik. Iya, dulu kan Brit banget, nggak ada suara begitu kan. Iya, Brit. Kan. Wah, boleh nih. Terus masuknya kan pertama langsung di empatnya kan. Iya. Ya langsung 4 ya. Nah itu tuh, gue penasaran. Satu, gue vokalnya Kang Ferdi. Yang kedua, gue penasaran nih keyboardisnya siapa nih. Kalau drummer udah pada tahu lah, ya kan. Model-model terkemuka di Indonesia ini kan udah tahu lah, ya kan. Tapi pada saat itu album itu gokil. Dan Rahasia Hati sih memang menurut gue ballad pop kuat banget sih sampai hari ini ya, Kang ya. Rahasia Hati itu sebenarnya lagu gue udah lama itu lagu Rahasia Hati. Itu lagu lo kan? Oke. Sebelum di Elemen gue udah punya lagu itu. Oh gitu. Jadi Dani waktu itu sempat ketemu waktu pas di High gitu. Fer, lagu lu aneh juga lo ya katanya lu ngambilnya, karena sebenarnya bukan aneh sih, lebih tepatnya 2 nada dasar itu kan. Iya. Cuman di nada dasar awalnya gue nada dasar 1, misalnya gue main di C gitu. Iya. Gue ambil 6-nya 6 nada dasar 2. Oh, oke. Langsung. Awal mulanya. Waktu itu udah 6 tuh. 6-nya nada dasar kedua. Oke. Jadi aneh gitu. Sebenarnya kalau kita lihat circling chords ya gitu-gitu aja. Iya. Itu sebenarnya kalau ini ngomong teknikal dikit pada TV ya. Takutnya pada nggak paham. Jadi kalau dia dari C itu lo ngambilnya di B half diminished. Iya, kayak gitu. Wah, gue bilang, nah itu penggunaan half diminished itu di zaman itu juga jarang. Nah, gue berasanya gini sih. Salah satu yang ngedobrak, gue bilang yang mendobrak orang untuk terbiasa dengan minis ataupun itu salah satunya itu Dewa. Ya. Jadi gini, Dewa keluar itu Elemen udah jadi albumnya. Ya. Oke. Dewa yang albumnya di Bintang 5 ya. Na. Oh, apa? Aku langsung jatuh. Album itu kita juga udah jadi nih. Kasidah Cinta. Kasidah Cinta. Ya. Jadi Dewa keluar, kita tuh tour tuh udah pakai lagu Dewa. Oke. Kita baru rilis, jadi Dewa udah keluar. Jadi pas Dewa keluar, dia juga pakai chord-chordnya kan gitu-gitu kan. Wah, sama nih sama kita nih. Gue gitu waktu pada saat itu. Gitu. Jadi pada saat Kang Ferdi pertama jadi vokalis itu, lu masih bawain lagu orang juga kalau main, maksudnya perform.
Ada cover juga? Enggak? Oh enggak ya? Nggak pernah, iya. Oh berarti udah langsung. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Dari manajemen udah mengharuskan? Udah, jadi kita mau laku nggak laku, Mau laku nggak yang laku, cuman iya. satu ngetop, yang Yes. lain semua satu album. Lo tahu nggak tahu, pokoknya gue bawain lagu sendiri gitu. Keren sih. Ala zaman dulu kan harusnya keren. begitu kan. Iya, iya. Kita tuh manggung justru buat promo lagu Yes. yang orang nggak tahu gitu dulu gitu. Kalau gua dulu masih bawain Kang. Dulu Iya, waktu iya. album pertama Ya kan. lu kan kesini kan. Kesini Era gua. dulu kan masih lu udah masih pita nggak? Gua masih pita. Iya. 2004 gua masih pita. Oh iya. Masih oke. pita. Cuma pada saat gua perform Udah mulai balik ke digital, udah mulai ya terus transisinya. mulai ada, karena kita cuma satu lagu doang, jadi kita mulai bawain Maroon 5, bawain kesenangan kalian ya. iya, Iya, Aerosmith kayak gitu-gitu. Karena gini juga, Dai. Lu kan anak-anak musik, anak-anak Yes. kampus yang sering genjreng-genjreng. Iya, iya. Itu kan gitu kan. Iya. Kalau kita kan enggak. Mereka tuh tadinya nggak kenal juga gitu. Kan mereka jago-jago ya main musik elemen ya. Pada kursus-kursus nggak sih? Yang kursus cuma Didi. Didi, iya, gue tahu. Didi tuh tadinya nggak bisa, jadi lu jadi drummer aja. Nah, dia sekolah drum jadi. Iya, iya. Cuma maksud gue Mas Adit gitu ya. Terus siapa? Iya, Arya ya? Iya, Arya. anak-anak tongkrongan, anak ngeband sendiri-sendiri kali ya. Gitu. Iya, Fajar. Maksud gue, kalau Fajar senior gua Di di teknik industri. Oh iya iya. Trisakti iya. kan, Trisakti, betul. gue mesin di TI Nah kan. makanya aneh kan dia, tapi dia memang dan gak ada yang sekolah, mereka tuh cuman ya seneng, kalau Fajar kan senengnya swing gitu kan. Iya. Jazz tua gitu, kalau dia nyanyi, orang tua banget lu. Tahun 50-an lagu. Iya kan. Nah terus jadi ke elemen aneh, makanya namanya elemen tuh karena unsurnya beda-beda nih. Iya. Si Adit kan kayak Amerika banget dulu. Iya. Arya udah Britpop banget gitu. Nah kalau karyanya dari elemen, terutama ini kan Kang Ferdi kan, lu cukup kontribusi lo untuk pembuatan lagu di elemen kan gede banget ya. Iya. Kang, dari semua lagu yang pernah lo buat ini, lu lagu mana yang kira-kira sampai hari ini tuh jadi milestone-nya elemen dengan formasi lo? Ada tiga lagu tuh. Rahasia Hati, Cinta Tak Bersyarat, Cinta Tak Bersyarat. sama Cinta Sejati. Oke, itu ada lagunya Mas Ibang juga ya di situ ya? Gua sama Ibang di Cinta Sejati. Cinta Sejati. Iya, itu Ibang bikin song, gua bikin bridge sampai ref. Nah, Udah, kalau kata-katanya gua kan dari dulu berbagi sama teman-teman. Berbagi, iya, Nah, betul. itu yang perlu sekarang itu. nanti kalau buat ada yang, jadi kita pasti kan pemusik-musik banyak di sini. Ya. Usahakan jangan seperti gua. Karena kita pertemanan, udah deh lu yang bikin. Nggak, lu bikin aja sendiri. Karena kita nggak tahu itu akan meledak apa enggak, ya kan? Ya untungnya kalau sama gua kan, gua masih terus sampai sekarang. Ya. Kita kan nggak tahu kalau misalnya kita pecah, apa segala macam. Tiba-tiba separate gitu ya? Ya, kita nggak tahu. Nah, lebih baik karena lu mampu, lu bikin aja sendiri. Ya. Jangan karena, gua nggak enak nih. Kalau gua dulu, nggak enak nih. Lu deh, bikin deh. Ada diskusi nggak pada saat itu di elemen ketika membuat lirik bersama-sama? Artinya, yaudah ya kita bikin lirik sama-sama, tapi Nggak ada, nanti nggak ada. pembagiannya gini Siapa ya? yang mau bikin lirik, gua gituin aja. Oh, oke. Sini gue deh, gitu. Jadi gitu. Oke. Bukan gue nggak bisa, cuma lebih ke berbagi pada saat Lebih itu. berbagi ya. Nah, menurut gue itu adalah salah satu tindakan yang nggak perlu untuk sekarang. Lu bikin satu lagu full aja, lu udah jangan. Iya, pokoknya lagu lirik gitu ya. Udah lu bikin. Nanti soalnya gue nggak tahu tuh kita apalagi zaman sekarang kan itu krusial banget gitu ternyata. Iya. Ya kan? Ya, Jadi waktu nggak ada duitnya nggak Yes, krusial. betul. Begitu ternyata jadi duit, ketika argonya gede gitu ya, malah jadi bisa pembahasan ya. pertemanan takutnya ngeri. Ini sebenarnya pelajaran berharga juga buat teman-teman yang kreator lagu dan juga yang ada dalam sebuah band. Iya. Ya kesepakatan itu lebih baik dibicarakan di awal-awal. Karena kan biar bagaimanapun kan kita karya ini kan perlu kejelasan lah ya. Nah ini juga gue mau tanya nih Kang. Lagu apa tadi yang Cinta Tak Bersyarat. Cinta Sejati. Cinta Sejati ya. Itu kalau nggak salah kemarin disambung-sambungin sama lagu apa Malaysia itu ya. Bukan Malaysia, lagunya Delantis. Oh iya, nggak tahu tuh orang-orang ya. Karena waktu itu ada yang nyambung-nyambungin, ada yang cover gitu kan. Gue berapa kali tuh lagu itu di mess up namanya. Di mess up, betul. Banyak yang nge-tag gue. Waktu Iya. dulu sebelumnya tuh Payung Teduh. Oh, langsung disambungin ke gue. Iya. Nah kalau si Latis nggak, gue dulu baru terakhirnya lagu Latis tuh. Gitu. Ya nggak tahu lah. Jadi apa namanya bukannya mirip-miripan, tapi ya keisengan netizen aja untuk. Ya terus sama satu lagi, ini. itu sebenarnya kan nada biasa.
Tapi strong. Kebetulan mungkin pada saat itu lagu gua ngetop di situ. Ya. Ya mungkin orang jadi trademarknya ke situ. Padahal gua selalu kalau bilang, wah gila lagu lu diambil sama Lantas atau sama Paling Teduh dulu. Gua itu nada biasa menurut gua. Ya, semua ada Semua orang bisa pakai di sebuah band manapun Nggak, ada. Ada. Gitu Gua ya. bilang nggak jadi masalah. Gua bilang itu bukan niru. Gua bilang notasi itu cuma 1 sampai do re mi fa sol la si do. Cuman ada berapa sih? 15. Kalau 12. Harmoni ya cuma ada 7. 7 ada, ya, 7 ada. Ya pasti akan ada. Iya. Pasti ada begitu. Pasti ya. Iya. Makanya diterapkan yang si 8 bar itu ya. Ya, 8 bar. Dan itu juga aturan itu juga sekarang kayaknya di regulasi karya cipta udah nggak berlaku. Udah nggak berlaku juga. 8 bar itu udah zaman karya cipta tahun berapa gitu. Ya. Nah, Kang lu suka Beatles ya? Wah, mungkin gini. Gua ngeband itu pengen jadi The Beatles dulu waktu kecil. Iya. Jadi kalau ngehayal gitu ya, wih gila gue pengen ngeband, nanti pengen bisa main band, terus nanti lagunya, kalau dulu sedikit di mall kan dulu suka di setel lagu ya, ya kan, ada lagu-lagu kayak radio gitu kali ya. Pengen deh kalau ke mall, lagu gue ada di mall. Iya. Terus nanti orang ngeliat gue, lari-lari kayak The Beatles gitu. Betul. Itu main gitu doang dulu. Makanya lagu-lagu lo itu kalau gua tebak, itu ada yang ambience-nya Beatles. Lu suka Carpenters juga ya? Oh iya. Iya, Carpenter terus sama ini apa Brad. David Gates. Iya, Jadi udah ke situ gua. Udah ke situ resonansinya ya. Udah Dari kapan lu suka itu? Dari kecil. Kecil ya. Dan gua nggak move on sampai sekarang. Gila nggak? Gua nggak pernah denger, di playlist gua nggak ada lagu baru, Pak. Oke. Oh gitu. Nggak ada. Jadi lu nggak ngikutin update lagu sekarang, tapi denger lah ya. Gua denger aja, tapi gua nggak. Tapi lu nggak bikin jadi playlist Iya, nih. nggak. Jadi gua kemana? Makanya Papa tuh ini deh, Pak. Apa namanya? Mulai ini lagi Nggak lah. berkembang kata anak gua gitu. Playlistnya ini aja dari zaman dulu lagunya kayak gini-gini mulu. Sama sih, gue juga ngumpulin 80s, 90s, itu aja lagunya. Ya, kayak paling berkembangnya itu cuman gue sampai SMA kali ya. Berkembang gue sampai situ lah. Maksudnya gue ngikutin bisa suka jadi waktu itu jadi ke Bon Jovi. Oh iya, gitu kan. iya. Terus pada era itu gue masuk ke Striper gitu kan. Striper. Terus Kylie Minogue sama si itu. Zaman-zaman SMA lah gitu. Striper tuh Christian Rock. Oh iya. Yes, Christian Rock. Oke. Christian Rock. Jadi kalau yang sekarang di 99. Emang Christian Rock gue? Christian Rock, Striper. Oh, oke. Gitu. Terus ada, makanya kan dia ada apa sih, kayak ada ayat Alkitabnya yang dia taruh di I believe Yes. in you. Yes. Boy, itu sih. itu Christian Rock. Itu band salah satu yang Ada lagi yang Christian Rock di zaman sekarang, Switchfoot. Oh, Sweetfoot ya. Ini juga ya sebenarnya siapa namanya? Michael W. Smith. Michael W. Smith ya. Benar dong. Itu apa dia? Malah sekarang dia jadi worship leader. Iya, betul. Jadi worship leader. Betul. Terus ada lagi Payable on That. Iya. POD. Oh iya. Nah, itu kayak musik-musiknya kayak LL Tapi gitu. gila ya, gue salut sama mereka yang Christian rock tapi dia bisa mendunia. Ya. Keren. Itu Christian Rock. Nah, Kang, proyek lo kan banyak nih. Ada Rocker Kasarung. Ada Om. Ini apa lagi gue lihat di Instagram? Kang Ferdi ini kreativitasnya terlalu kreatif. Itu kok oke lah kalau Rocker Kasarung gue mah tahu atuh mah ya. Iya, itu 2010. Om, mana emang aneh-aneh aja. Om itu jadi gini. Gimana tuh, Kang? Itu menarik loh. Narasumber gue semua. Jadi si Penyot datang. Reno. Dia datang. Akhirnya dia sering datang ke rumah. Oke. Eja Yang. Akhirnya jadi sering datang ke rumah. Yes. Nah ini anak dua nih. Pertama si Penyot dulu. Penyot. Siapa Penyot lu? Pokoknya gini. Eja kalau nggak salah. Om, ayolah kita bermusik lah Om. Gue pengen bermusik lagi nih. Ayo dong, gue bilang gitu kan. Ini lagi kita ngobrol begini, dia lagi datang. Penyot telepon. Om, boleh lah kalau butuh-butuh gires pakai gue lah, gue pengen band lagi gini. Lu pengen ngeband? Ini ada si Eja nih. Si Eja teriak, "Oh, Penyot, gue aja yang ngedrum." Gitu. Iya. Cuma siapa aja, gue bikinin deh. Ada anak-anak gue di Rocker Kasar. Lu bantuin deh, mereka mau nggak? Iya, udah mereka berempat. Oh, jadi ini merger nih ya? Antara Rocker Kasarung. Enggak, gue nggak ikut. Oh, nggak ikut. Mereka bikin aja gitu. Tadinya lagunya juga lagu-lagu kayak ciptaan Penyot tuh yang slang kayak slang gitulah. Lu juga ikut dong. Gue ngapain, lu Eja aja nyanyi. Enggak, akhirnya gue juga main piano di situ gitu. Oke.
Ya udahlah, jadi akhirnya gue bikinin lagu, gue aransemen gitu. Ya udah jadilah band Om Om ini. Cuman tadinya serius, lagunya serius, rock gitu. Ada tuh apa-apa salah itu tadinya tuh wah, rock banget tahun dulu, tahun Rocker 90-an. klasik rock lah, ya kan? Udah jadi sama lagunya Eja Yayang. Jangan, itu aransemen deh gitu. Yang di DOT itu, ya. dot. Oke. Keluar lah, udah selesai, udah mau keluar, ternyata gue lagi genjeng-genjeng nyanyi lagu Si Kisah Kasih Om-Om itu. Jaku suka wanita, nggak kan anak, itu aja. Dikirimin ke label mau banget, ya udah. Jadi akhirnya sekarang benang merahnya curhatan Om-Om aja. Curhatan Om-Om, oke. Itu judulnya apa Kak? Kisah Kasih Om-Om. Kisah Kasih Om-Om. Jadi tentang pacaran sama anak SMA. Yes. Orang kan baru, wah ini pedofil nih. Bukan, lu harus dengerin sampai habis. Itu tuh against orang yang itu. Itu malah kita jangan deh. Ada yang menganggap itu. Ya kan kalau depannya doang lebih aku suka wanita mah, tapi masih SMA. Wah ini Om cabul apa tuh, banyak yang komen. Wah bakal naik lagu kita nih. Banyak yang komen. Banyak yang menistakan tuh. Dia belum denger sampai habis. Padahal kalau di terakhirnya bahwa kita nggak boleh lah kayak gitu. Malah ditinggalin. Jadi ini plot twistnya. Ngomongnya awalnya lu suka sama anak di bawah umur, tapi nggak mungkin, nggak boleh, kayak gitu. Boleh. Itu malah situ. Makanya denger dulu, jangan main komen aja. Ini kebiasaan. Tapi naik gitu, naik lumayan. Terus kemarin ada lagu yang apa bayar utang ya? Iya itu. Jadi akhirnya tentang gini, cewek itu banyak masalahnya, banyak teman curhatnya. Cowok tuh kuat, nggak pernah curhat. Padahal sebenarnya enggak, cowok itu diem. Iya kan? Lu kalau ada masalah, mana mungkin lu curhat sama yang masalah yang besar lu nggak mungkin lu ceritain sama istri lu. Simpen. Istri lu kan udah lu tahu beres aja, biar gue yang tangguh. Nah, masalah-masalah itu sebenarnya itu gue jadi itu. Jadi karena tidak bercerita tapi akhirnya ngutang gitu ya? Bukan. Jadi ada salah satunya kita bayar utang tuh kadang-kadang orang suka utang susah. Oke. Terus ada bawa tentang komplek. Kita tuh jadi kayak Hadeh, judulnya Hadeh. Lagu. Jadi dia tentang aduh, orang-orang lu pernah nggak sih ngalamin gila ya tetangga gue kok pada kaya-kaya ya. Terus anak kita tuh ngomong, "Pak, kapan sih Pak rumah kita besar seperti itu?" gitu kan. Ya tunggu ya Naya. Jadi tentang perasaan bapak-bapak di dalam kalau menghadapi yang kayak begitu gimana? Iya. Jadi memang ini kok kategorinya real life ya? Real life gitu. Real life-nya bapak-bapak lah ibaratnya gitu ya? Iya, itu si Om akhirnya jadi ke situ. Label apa kan Om? Ave Record. Ave Record. Sama siapa namanya? Handy. Dan gue keluar udah album. Udah album ya? Album gue 10. Fisik apa enggak kan? Enggak. Digital. Gila. Elemen Om. Nah sekarang baru Rocker Kasarung gue hidupin lagi. Terus ada All You Can Hear. Itu podcast. Tapi akhirnya bisa bikin festival. ini. Kayaknya the one and only Ferdi Tahir. Enggak, abis ini lo bikin. Abis ini lo harus bikin. Ngokar tapi ngerokok semua. Ngokar, salah satunya adalah gini. Kalau menurut gua, lo adalah one of musisi yang di-respect sama banyak musisi juga. Makasih Kang, amin. Kita kalau musisi itu bukan soal umurnya, tapi pola pikir, musiknya, karya-karyanya itu kan salah satu yang kita respect sama Om Bada ya. Lu juga bisa, men. Lu kan mewadahi juga. Amin. Ya kita lagi berjuang untuk komposer dulu. Iya dong, harus. Supaya komposer. Ini makanya gue juga gabung sama Aksi kan. Iya. Karena gue tahu misinya. Iya. Orang harus tahu dalamnya dulu baru, gitu ya. Jadi All You Can Hear itu akhirnya mengumpulkan banyak musisi dan di situ manggung bersama ya. Jadi gini, tiba-tiba si Bimo, itu kan narasumber gue tuh. Gugun. Fer, bikin acara dong. Ulang tahun bikin lah acara. Nggak ada sponsor. Ulang tahun lo maksudnya kan? Ulang tahunnya sih. All You Can Hear. Oke. Bikin lah acara ngumpul kayak apa kayak waktu itu di rumah bikin buka puasa bersama. Iya. Di mana ya? Udahlah gampang gini. Tadinya cuman udahlah si Juliet apa gitu kan, cuman 7 band gitu. Ya udah akhirnya dapat, ya udah 7. Oke. Guys, nih siapa nih yang mau gitu? Ternyata pas gue, 25 band. Gede amat. Berkembang jadi 34 band. 34 band.
sama kayak 90s Festival. Iya, gila. Itu mah udah sekelas 90 Festival ya. Dan itu Keren. mereka semua pada saat itu mereka tidak dibayar. Oke. Karena gue bilang, gue bukan orang yang bisa bayar kalian. Nggak Oke. perlu, Fer. Lu kayak nggak ada kerjaan aja lu. Gue bilang, manggung di tempat kayak gini. Emang nggak ada kerjaan sih. Serius lu nggak ada kerjaan? Gue kan langsung pikir, kok. Itu kalau nggak salah ada Jingga juga ya? Bukan Jingga nggak ikut. Karena Oh, nggak ikut perempuan ya? Oke. Iya, memang kita nggak ada kerjaan. Karena lu bikinnya hari biasa kan. Iya, benar. Oh iya, kalau di weekend kita banyak Yes. kerjaan. Oh iya, Yes, oke. yes. Iya. Ya udah, jadi gue udah bilang, tapi mereka tetap mau main. Dan akhirnya terjadilah itu. Gila, itu gue nggak nyangka juga band-band besar pada zaman kita ya. Wayang, The Ya, Fly, The Bass Fly, Jam, Bass Jam. MAT5, Voodoo, terus apalagi The Brur, The Brur. Dr. PM. Mas Uji The Brur ya? Ya, itu balik lagi gara-gara itu. Dokter PM. Jadi si Upi tuh bilang sama gue, bro, gue pengen manggung tapi sama siapa ya? Balik aja lu The Brur lagi. Coba gue tanya anak-anaknya gitu. Mau tuh anak-anak. Akhirnya sekarang balik lagi The Brur gara-gara itu. Fasilitator. Kebetulan. Wizkid main nggak Wizkid? Wizkid di acara gue yang Oh, lain. Wizkid di acara yang lain. Gue bikin Rock Legend juga sama Oke. teman gue. Oke. Nah itu main tuh Wizkid, U-Camp, Rocks, Grass Rock, God Bless, apa semua main. Keren. Jadi ya ini salah satu contoh, maksudnya secara musikal Kang Ferdi ini juga tetap berjalan secara karya bersama Elemen, dan secara entrepreneurnya juga dia jalan banget. Dan gue tahu banget ketika main ke rumah lu itu kan lu banyak cerita kan. Iya. Dia nih jarang tidur loh. Iya Kang ya. Kayaknya banyak pusing. Justru kalau orang jarang tidur tuh lu jangan mikir uang apa nih dorongannya, enggak. Dia justru banyak mikir untuk usahanya dia Kang ya. Lu kayaknya Gini, pekerja gua keras gitu. itu adalah orang yang gremet gitu ya. Jadi kalau setiap hari ini gue bangun diri, gue langsung buka handphone. Apa yang gue harus kerjain ya? Kalau gue nggak punya plan hari ini, Yes. gue langsung lihat kontak. Kayaknya lucu, udah lama nih gue nggak kontak dia nih. Dan gue langsung kontak dan, lu ada waktu apa? Ketemuan yuk. Ya itu langsung tuh. Kita bikin apa yuk? Gitu. Dan gue selalu bikin sesuatu karena kayaknya gue punya ada sini gue gini. Kalau gue nggak bikin apa-apa, kok useless amat gue ya. Nah itu ada gitu tuh. Jadi gue harus bikin sesuatu. Makanya orang bilang, gila lu Fer, lu gak ada capeknya, lu bikin ini. Iya. Nggak capek gue. Iya, ya karena memang passion lu ya. Iya. Passion lu udah gede dan memang gue mempelajari Kang Ferdi ini memang lu tuh energinya besar, kedua lu memang bekerja keras gitu. Kalau nggak bekerja keras gimana lu mau Iya sih. bikin ini bikin itu kan. Termasuk Elemennya juga sekarang dia podcast nih ntar siang manggung nih. Iya. Iya Kang ya. Oke, Sorry. kita udah masuk terakhir. Gue pengen tanya, ada pelajaran berharga dari sebuah band legend menurut gue, Elemen sekarang kembali lagi jadi bertuju. Iya. The Lucky Seven. Iya. The Lucky Seven kan. Iya. Nah Kang, apa yang akhirnya membuat kalian memutuskan untuk back to preset gitu ya, sehingga lu kayak menjadi penghiburan buat fans-fans lu, penggemar-penggemar lu yang menunggu ini? Gue sih gini sih. Gue tuh menurut gue Elemen itu salah satu yang berjasa buat gue. Oke. Mereka mengganti nama gue jadi Ferdi Tahir jadi Ferdi Elemen orang barunya. Dan mereka mengangkat gue sampai atas. Jadi kayaknya gue nggak punya kata-kata untuk tidak bersyukur kepada Elemen. Ya. Dan waktu itu pecahnya Elemen satu-satu banyak keluar itu juga broke my heart sebenarnya. Break my heart banget. Dan gue nggak ngomong tapi itu ada di kepala gue gimana caranya gue harus bisa mengumpulkan mereka lagi. Itu mungkin balas budinya gue lah, gue sama Elemen gitu. Dan itu terjadi pada saat 2017 lah. 2017 itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ya gitu ya, yang gue pernah sering ceritain bahwa gue ada insiden salah transfer dan akhirnya membuat gue berhubungan lagi sama Adit. Salah transfer? Iya, gue salah transfer. Gue salah transfer ke Adit, tapi bukan Adit dia. Oh. Wah, Aditya Pratama siapa ya? Wah, ini si Elemen ini. Sedangkan dia udah keluar juga udah lama. Gitu. Sempat keluar juga dia? Udah, dia udah keluar udah 2009 kalau Dan ini kejadian 2017 dan nggak ada kontak kita. Oke. Jadi gue nggak punya kontaknya juga.
Gue telepon Arya, ya gue minta nomor telepon Adit dong gitu. Akhirnya gue telepon Adit, suddenly gue kabar tiba-tiba, masa duit nggak enak ya. Pasti kan, Adit apa kabar Dit, kita ketemuan yuk, apa kita iseng-iseng lagi, kita bikin lagi dong, gini-gini. Oh iya, gitu. Baru gue bilang kan, gue salah transfer gitu. Ya, kan? Ini sih kocak sih. Ya kan, gitu. Terus udah gitu, nah ini yang membuat gue, gue juga udahlah gitu. Besoknya, ini another story lagi ya, Adit nggak ngobrol sama Elemen udah lama, gue udah lama. Adit nggak ngobrol sama Lucky udah lama juga. Lucky udah keluar duluan kan. Gue nggak ngobrol sama Lucky udah lama juga. Tiba-tiba besoknya Lucky telepon gue. Setelah Adit ini? Fer, WA sih, Fer. Gue Lucky nih. Lucky mana? Elemen dulu. Ki, gue bilang gitu kan. Boleh telepon nggak? Telepon. Temu yuk. Gue ada yang mau gue omongin. Tumben gue bilang, ada apa ya? Gue temuin. Apa kabar Ki? Bahasa-bahasa terus akhirnya. Ya gue pengen nyanyi lagi. Lu mau gak? Gue gak pede sendiri. Mau gak temenin gue? Gue langsung pikiran gue langsung gini. Ini is a sign atau apa ya? Ini gue sampai ibaratnya kalau di film gitu. Ya Allah, lu mau apa sih sebenarnya? Ini apa nih yang harus gue lakukan? Apa nih ya? Jadi gue berpikiran langsung. Gue langsung gini. Lu mau Elemen lagi aja mau gak lu? Gue gitu. Masuk lagi? Gue gabungin ke Elemen, kita projectkan aja, tapi Elemen mau nggak gue reuniin lagi? Ya gue sih mau aja, tapi mau nggak anak-anaknya? Itu lu nggak usah ngomong itu, pokoknya itu gue yang ngatur. Lu mau nggak? Mau. Nah itu tinggal PR gue dong. Gue sampein ke anak-anak, guys, gimana kalau misalnya Lucky sama Adit kita masukinnya, kita bikin reunian? Anak-anak nggak mau. Awalnya nggak mau? Nggak mau semuanya, karena memang waktu itu mungkin udah kelamaan apa gimana. Udah deh Fer, udah nggak usah deh gitu. Nanti yang ada jadi kita pasti bakal begitu lagi. Kalau ibaratnya gitu, kertas sudah rusak, diginiin, lu giniin, tetap aja ada bekasnya gitu kan. Gimana kalau misalnya jaminannya gue aja? Gue bilang, kasih waktu gue 3 bulan untuk kita nyatuin ini. Kalau memang nggak it's work, ya udah. Ya udah Fer ya. Tapi lu ya jaminannya ya. Kalau ada dia salah apa, langsung gue nggak mau ya. Ya udah. Nah itu akhirnya gue temuin lagi mereka, dan langsung dapat job kan di situ, udah mulai bertuju lagi. Tapi kan bondingnya udah mulai dapet nih. Akhirnya terus tahun 2021 gue resmiin, gue bilang sama anak gue resmiin sekarang udah bukan Elemen reunian. Menjadi Elemen lagi. Jadi gue senang mereka. Udah itu pokoknya ini gue cita-cita gue tercapai lah untuk itu. Itu sih sebenarnya. Jadi ya lu sebenarnya secara tidak langsung sebagai leader ya. Ya bukan leader sih, waktu itu gue memotori aja. Memotori. Ya. Cuman ada insiden juga di 2018. 2018 atau 2019? 2018. Ibang dikeluarin sama Didi. Iya, yang ada di satu tempat gitu ya. Iya, jadi kita memang cuma berenam. Berenam. Udahlah Elemen tuh berenam aja gitu. Podcast gue Ibang kan, udah baik-baik lagi datang ketemu gitu ya. Gue nonton tuh. Datang tiba-tiba dia duduk ngobrol, dia ngomong, sebenarnya gue pengen balik lagi dia sama Elemen. Itu memicu anak-anak lagi kan, padahal udah jadi teman udah. Cuman lu kalau udah ke arah lagi ke kerja, itu kan berarti kan Ibang udah 3 kali keluar soalnya. 3 kali keluar. Udah 3 kali keluar, masuk lagi keluar. Nah ini kan jadi kayaknya lu kayak yang punya dunia men. Lu anak-anak lu keluar, lu anak-anak lu masuk gitu. Lu yang punya dunia, lu siapa? Soros lu. Ya itu membuat anak-anak nggak marah lah. Akhirnya tapi gue ngomong jangan deh, mendingan sekalian gue konten aja anak-anak. Kan belum juga anak Elemen gue konten. Jadi gue konten. Iya satu-satu lo tanyain tuh ya. Dan anak-anak nggak ada yang mau semuanya. Malah gue pikir malah Didi yang ngeluarin itu ini bakal keras nih. Malah Didi yang malah sebenarnya situ. Gue sih ya, gimana anak-anak aja gini-gini. Bukan yang gue nggak mau, bukan gitu. Netizen semuanya yang bilang terima lagi bang, coba aja di kontrak, dipakai perjanjian jadi additional aja. Oh itu netizen yang mau? Netizen, wah banyak banget yang komen. Akhirnya ya udah, gue bikinin konten bareng ya udah Ibang diterima tapi additional gitu. Wah luar biasa ya. Jadi ya ini pelajaran berharga juga buat semua teman-teman yang punya masa lalu dengan bandnya masing-masing. Adalah sebuah kebijaksanaan dari teman-teman masing-masing ya. Untuk akhirnya bisa menyatukan kembali kerinduan para penggemar. Jadi Elemen sekarang udah berapa puluh tahun? 25 25 tahun. 25 tahun. Jadi apa yang mau dilakukan Elemen setelah 25 tahun ini?
Bikin album Gue lagi. cuma bilang kita itu sebenarnya kalau soal bikin album, gue nggak tahu ngomongnya gimana. Ya. Dari semenjak 2021 itu kita setiap bulan keluarin single Oke. dan kita nggak promoin, kita keluarin aja. Oh gitu. Ya, karena menurut gue, udahlah kita keluarin karena gue nggak mau gap gue di sini. Gimana nih marketing plan-nya apa segala macam? Kayaknya menurut gue adalah itu satu gap kita yang membuat kita menunda berkarya. Oke. Jadi gue nggak mau tahu, don't ruin your mindset with the number. Gue bilang mana anak, lu jangan lihat numbernya deh, berapa yang dengerin, lihat, oh cuman segini gitu. Gue nggak mau. Lu with your heart aja, lu keluarin, dan akhirnya ternyata kalau gue ngelihat itu mempengaruhi ke algoritma. Oke. Jadi setiap ada yang baru dia nambah, dia nambah, dan naiknya cepat semua. Iya. Sampai gue sebulan itu yang tadinya cuma 800.000 itu sekarang bisa 5 juta. Wow. Streaming. Monthly listenernya. Monthly-nya. Itu gara-gara cuma tiap bulan kita keluarin aja. Oke. Dan itu buat teman-teman. Ya, ini pelajaran loh. Gue nggak tahu kenapa, tapi itu terjadi gitu. Kita keluarin. Monthly listenernya gede. Ya. Dan itu sampai pas gue datang ketemu anak-anak masif apa, wih gila nih gede banget. Apanya ya? Gimana cara lihatnya sih gue? Spotify nih lihat yang di atas, oh gitu. Gue dikasih tahu. Jadi lo tugasnya hanya berkarya aja udah ya, nggak pernah merhatiin itu juga. Gue nggak bisa juga, gue gaptek orang gaptek. Dan akhirnya mungkin ini bisa masukan buat teman-teman, berkarya aja. Dan elemen sekarang juga nggak muluk-muluk karena kita punya pegangan adalah setiap orang punya masanya. Setiap masa ada orangnya juga. Yes. Kalau memang Allah menghendaki kita naik lagi, kalau enggak ya kita bermusik aja. Ya Udah gitu aja. Iya, betul. Ini Kang Ferdi makasih banyak. Sama-sama. Udah kesini repot-repot. Nanti kan siang mau manggung. Iya, oke. Ya kan. Jadi gua doain Kang Ferdi sehat. Elemennya makin meroket terus. Sama-sama. Dan All You Can Hear-nya makin jedar-jeder. Mudah-mudahan podcast itu juga salah satu yang ditunggu sama semua musisi dan semua penggemar musik. Dan nanti gue bikinin jadi affiliate di Wah, makasih banyak. Ya. Thank you, Kang. Thank you juga. Jadi guys, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Kang Ferdi. All You Can Hear namanya ya. All You Can Hear. Ferdi Elemen YouTube-nya. Ferdi Elemen. Dan jangan lupa nonton ngobrolan ngokar di episode yang selanjutnya. Air mata boleh bercucuran, tapi hidup harus dilanjutkan. Wah, mantap. Dah. Bye-bye. Mantap. Kata-katanya. Kayaknya biasa. Badai Teguh. Anjir. Super. Kang, nun. Sami.